Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Kita bisa membayangkan di hari terakhir di mana dikatakan ya, Sang Putra Manusia datang sebagai Raja segala raja, lalu dia memisahkan domba di sebelah kanan dan kambingnya di sebelah kiri. Kalau terjadi saat ini juga di sebelah kanan domba, di sebelah kiri yang kambing. Ya, kita ini bercanda saja, bukan mengatakan bahwa yang kalau di sebelah kiri itu yang kiri dan kanan ini. Tapi kalau sampai terjadi kita tidak tahu bagaimana Tuhan memisahkan itu sehingga Dia mengatakan, ya, dua-dua tidak tahu kapan mereka berhasil ya bertemu dengan Kristus di wajah orang-orang yang paling terhina. Dua-dua tidak tahu ya. Karena sebenarnya dua-dua punya kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang yang kecil. Kalau Mother Teresa, Bunda Teresa dari Calcutta, dari kongregasi Sisters of Missionaries of Charity, itu mereka punya kaul keempat. Kaul keempatnya adalah untuk melihat wajah Kristus di setiap orang yang mereka layani, terutama yang paling terhina. Kalau kita kebanyakan tarekat punya 3 kaul ketaatan, kemiskinan, kemurnian, lalu mereka kaul keempat yaitu kaul ya, melihat Kristus dari wajah orang terhina. Tidak mudah. Kadang kita jarang sekali, saya pun jarang sekali merasakan kalau ada orang terhina itu bahwa kita benar-benar bertemu dengan wajah Kristus. Itu latihan rohani yang luar biasa. Tapi di sini kita melihat sosok seorang raja yang mengidentifikasikan dirinya dengan yang paling terhina. Raja alam semesta, raja segala raja. Yang kalau kita teliti benar-benar, Kristus yang hidup di dunia, raja muda seperti kalian, raja muda, tidak pernah ada tahta dia duduk. Pernah tidak dia duduk dalam sebuah tahta? Tidak pernah. Tidak ada. Dia tidak mau mengakui dirinya sebagai seorang raja. Sampai di titik mana dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang raja? Dia mengakui bahwa ya, saya adalah seorang raja saat di titik di mana dia sedang diadili. Tangannya sedang diborgol di depan Pontius Pilatus yang menginterogasi dia, sehingga apakah engkau seorang raja? Ya, saya seorang raja, tapi pada saat itu dia adalah seorang tawanan. Identifikasikan dirinya bahwa saat dia mengatakan dia seorang raja, itu dia adalah seorang yang dipenjara. Tidak pernah dia memakai kalau raja atas bawah lengkap, baju seorang raja, ya. Sepatu seorang raja. Mahkotanya penuh dengan berlian, emas dan apapun yang kamu bisa pasang. Tapi mahkotanya dia apa? Mahkota duri. Ini kita ngomong bukan raja seperti kita mau pilih raja presiden Indonesia tahun depan sudah pusing, ya.
terus. Atau raja bangsa Inggris, ya. Tapi ini raja di atas segala raja. Tapi hanya mahkotanya, begitu dia turun raja, sehingga mahkotanya hanyalah mahkota duri. Mending duri, kalau kita duri yang kita pakai kalau lagi kita drama, ya. Tidak terlalu sakit, yang penting kelihatan saja berduri-duri. Tapi ini duri ke dalam memang menyakitkan. Dan dia terima dengan begitu berbesar hatinya seorang raja yang sangat humble, sangat rendah hati, sehingga menolak. Tiap kali bangsa Israel selalu ingin menjadikan dia raja. Mereka sudah tahu saat dia melakukan segala mukjizat yang begitu luar biasa, mau diarak istilahnya, mau dijadikan raja, tapi dia selalu menghindar, ya. Hanya mengakui bahwa seorang raja saat sudah dipenjara, sudah akan diadili dan akan mati, ya, akan dimahkotawi, ya. Itulah dia, saat dia masuk kerajaannya, dia masuk sebagai orang yang terhina, orang yang tidak dipilih. Barabas dipilih, dia tidak. Di situ baru dia mengakui bahwa dia adalah seorang raja, ya. Sehingga kalau Jumat Agung ini kita bisa nyanyi itu kan, rela setia mati di salib, hanya untukku tebus dosaku dengan darah suci-Mu. Pasrah luka tak berdaya, dicambuk, didera, dipaku, dihina, audaki salib Golgota. Andai ku sadarkan cinta-Mu, akan kasih-Mu, walau hatiku sering melukai-Mu. Hatiku hanya untuk-Mu, Yesus. Oh, hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu, Yesus. Hanya cinta-Mu, hanya kasih-Mu, hanya untukku, Yesus. Seorang raja yang begitu agung, begitu mulia, sampai kita pun belum pernah melihat dia dalam keagungannya. Kamu dan saya belum pernah lihat dia dalam keagungannya itu. Tapi yang hanya kita lihat, yang hanya manusia bisa lihat saat dia begitu rendahnya, ya, mahkota duri, ya, disalib seperti itu dia mengakui bahwa dia seorang raja, ya. Kita pun adalah seorang raja. Kalian raja muda sadar tidak? Teman-teman, dia raja segala raja, kita juga raja. Saat dibaptis kita adalah raja, imam, dan nabi, ya. Saya raja sudah umur, ya, middle age. Kalian raja-raja muda seperti Salomo yang menjadi raja. Kalau kita tahu Israel rajanya ada 3 kan, Saul, ya, yang akhirnya ditolak Tuhan, Daud yang begitu dimuliakan oleh Tuhan walaupun tidak sempurna dan berdosa besar, tapi tetap Tuhan mengeluh-elukan dia, nama Daud, dan anaknya yang membangun bait Allah begitu besar, Salomo, yang diangkat menjadi raja saat masih begitu muda, umur 20 menjadi raja. Dia bilang, saya tidak tahu bagaimana menjadi raja. Dia minta Tuhan kebijaksanaan sehingga dia menjadi orang yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia, umur 20. Berarti kalian pun bisa menjadi bijaksana begitu kalau kalian minta seperti Salomo, ya, Solomon. Nah, raja, kita adalah raja juga.
Dan ini perayaan Kristus Sang Raja, mengingatkan juga bahwa kita adalah raja-raja yang dipanggil untuk memerintah kerajaannya, kerajaan surganya yang ada di surga dan di bumi, ya. Dan kerajaan surga ini mengingatkan kita akan tugas kita sebagai raja, seperti Sang Raja alam semesta, ya, yang begitu turun dan melayani, bahkan identifikasikan dirinya dengan yang paling hina, sehingga tidak lagi dia mengenakan itu pakaian kerajaan, ya. Dia mengaku raja saat dia menjadi sama seperti yang terhina. Seperti, ya, kalau saya datang ke penjara belum lama di Jakarta, mengenal dengan orang yang dihukum mati, sama seperti Kristus yang dihukum mati. Mengapa saya mengajak dia dan mengidentifikasi diri saya sama seperti dia, sehingga ayo mari kita rekaman lagu sama-sama, kita duet, berarti saya sama dengan dia. Kalau dia di penjara, saya pun di penjara, sama dengan Kristus mengatakan dirinya seperti itu, ya, bahwa saya adalah, bukan saya hanya kasihan saja sama kamu, tapi saya juga sama seperti kamu, kita di penjara. Kadang-kadang orang di penjara saya lihat, saya datang ke sana, mereka lebih bebas kelihatannya. 2 hari sekali misa atau kebaktian, selalu datang, nyanyinya selalu, lebih 3 kali lebih nyaring dibandingkan di gereja. Begitu happy. Ya. Kadang-kadang kita yang di luar, tetapi ya kita terbelenggu dan di penjara. Ya. Orang kadang-kadang iri melihat, ya, kenapa suster-suster, ya, yang di biara kontemplatif itu dengan ada kerangkeng-kerangkengnya juga seperti mereka di penjara, tapi mereka begitu bahagia di dalam, ya. Sedangkan yang luar yang bebas di mana-mana, tapi kita justru, ya, muram, tidak ada senyum, terpenjara dan lain sebagainya, ya. Jadi memberi makan juga, ya. Kapan ini, kenapa mereka tidak sadar bahwa mereka sempat bisa memberi makan? Mungkin mereka tidak pergi ke penjara beneran, mungkin tidak melihat orang yang, tapi lapar, ya, terbelenggu, haus, itu ada sisi jasmani dan sisi rohaninya juga. Ada orang yang begitu lapar akan kasih sayang, ada yang begitu haus, ya, akan sapaan, ya. Ada yang begitu telanjangnya dan malu, ya. Karena apa? Karena mungkin dia menjadi public figure yang sudah, ya, dicap orang ini pendosa berat, malu, sehingga kita yang harus menutupi, memberikan mereka pakaian istilahnya supaya tidak malu, ya. Banyak sekali seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar, tapi opportunity, kesempatan kita untuk menjadi seperti Sang Raja segala raja yang sudah memberikan contoh begitu indahnya, begitu agungnya kepada kita, mengundang kita untuk lebih peka akan kesempatan itu. Kadang-kadang mungkin orang-orang itu adalah ada yang di sebelah kamu, ya kan? Mungkin, ya. Tapi kita kebiasaannya kadang-kadang kita menunda-nunda. Ada kesempatan, ya, memberikan bantuan, kita bisa menunda. Ada kesempatan, saya sendiri kadang-kadang kesempatan pergi ke panti asuhan, lebih baik saya mungkin tidur atau main bulu tangkis, ya. Contoh saja kecil mungkin, ya. Kita kadang sering menunda-nunda, ya, kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Sang Raja segala raja yang sekarang mengandalkan kita. Raja ini istilahnya tidak punya tangan selain tangan kita, tidak ada kaki selain kaki kita, ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita rayakan pesta Kristus sebagai Raja, ya, mengambil kesempatan ini. Mungkin ada waktu hari ini saya menjadi terdorong untuk hari ini, ada waktu ternyata
Mengapa tidak saya jalan berkunjung ke saudara-saudara yang kurang, mungkin adik-adik yang ada di panti asuhan hari ini, tidak besok. Kenapa tidak kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan, sehingga kita pun bisa masuk ke dalam kerajaannya dan menikmati kebahagiaan bersama dengan Dia hari ini dan sampai kekal selamanya. Penyelamat dunia hadir di sini bersama kami umat-Mu. Ku puji, ku sembah, muliakan nama-Mu. Hanyalah Engkau yang kudus selamanya. Kau Raja mulia, Kau layak disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, selamanya. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Raja semesta, penyelamat dunia hadir di sini bersama kami umat-Mu. Ku puji, ku sembah, muliakan nama-Mu. Hanyalah Engkau yang kudus selamanya. Kau Raja mulia, Kau layak disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, selamanya. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Kau Raja mulia, Kau layak disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, selamanya. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Engkau Raja alam semesta, Tuhan Yesus, tapi Engkau juga saudara kami, sahabat kami, bahkan menjadi sama seperti kami saat kami haus, lapar, dan di penjara. Engkau membebaskan kami dari musuh kami, musuh kerajaan-Mu, yaitu adalah dosa dan kematian, dengan kebangkitan-Mu. Kami tidak perlu takut. Kami yang sudah Engkau angkat juga menjadi raja-raja, biarlah kami juga menjadi berani seperti Engkau menghadapi segala tantangan hidup kami, berani untuk dibebaskan
dari segala yang membelenggu kami, berani untuk membebaskan saudara-saudari kami, bahkan yang terhina sekalipun, sehingga kami bisa bertemu dengan wajah Engkau, Sang Raja semesta alam, Raja di atas segala raja. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dalam hidup kami.